Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sedikit materi mengenai memahami pandangan agama tentang kesehatan. Kelompok kami terdiri dari Anatia Mariska, Sylvia Rahma, Dwiana Chandra, dan saya sendiri Naila Idibawibawa. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah prinsip kesehatan dan pengobatan, lalu ada pandangan tentang ilmu kedokteran termasuk ilmu rekam medis, dan yang terakhir adalah bimbingan rohani bagi orang yang sedang sakit. Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Cika. Saudari Cika, dipersilakan. Terima kasih untuk Naila karena telah memberikan kesempatan untuk saya untuk membacakan slide keempat dan kelima mengenai prinsip kesehatan dan pengobatan. Islam sangat memberikan perhatian utama terhadap kesehatan manusia. Setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkan dengan kebutuhan rohani. Sebab muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap kesehatan, para ulama memasukkan pemeliharaan jiwa atau hifzu al-nafs sebagai salah satu diktum dalam maqasid syariah. 7 prinsip kesehatan dan pengobatan. Yang pertama ada wajib memelihara kesehatan. Mengabaikan kesehatan sama saja menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Hal itu dilarang Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, ada makanan. Sesuai Quran surat Abasa ayat 24 sampai 32 yang artinya kita sebagai manusia harus memperhatikan makanannya. Yang ketiga, ada wajib berobat dalam rangka kesehatan. Hal ini sejalan pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya. Yang keempat, ada otoritas penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 80 yang berisi tentang kita sebagai manusia harus berikhtiar dengan kesehatan dan berobat. Namun penentuan lekas sembuh atau tidak semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ada pengobatan berdasarkan keahlian. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 menegaskan bahwa ulil amri kesehatan kita adalah dokter. Yang keenam, pengobatan tidak boleh menimbulkan bahaya untuk diri kita sendiri. Yang terakhir, ada pengobatan tidak boleh mengandung unsur syirik. Dalam Quran Surat Jin ayat 6, tidak boleh meminta perlindungan pada jin karena dapat membuat mereka dosa dan kesalahan. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Sylvia. Islam telah memperkenalkan diri sebagai agama yang sangat dekat dengan manusia. Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti memberi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian hudan lil anas, yang berarti sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian syifa anas, yang berarti obat penawar bagi manusia. Kemudian liturijakum min az-zulumat ila an-nur, yang berarti mengeluarkan manusia dari kegelapan ke alam terang benderang. Serta memberi basyiran, pemberi kabar gembira, dan naziran, yaitu memberi kabar duka bagi manusia. Selama abad ke-7 Masehi sampai ke abad 13 Masehi, Islam mengalami masa keemasan atau the golden age of Islam, di mana Islam mengalami kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan arsitektur. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam menunjukkan jelas bahwa umat Islam telah memainkan perannya secara signifikan sebagai pelopor kemajuan peradaban umat manusia. Kemudian, Islam dan ilmu kedokteran yang bersifat integral, tidak dikotomis, karena tujuannya sama, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menjauhi kemudaratan. Ada kesamaan tujuan antara ilmu kedokteran dan tujuan syariat Islam menurut maqasidus syariah, yaitu intinya menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratan. Kemudian, kesehatan dipandang dalam Islam secara holistik
dengan konsekuensi bahwa kedokteran Islam juga bersifat holistik. Dalam buku Tauhid dan Sains karya Osman Bakar dijelaskan, ilmu kesehatan memang spesial. Hal itu terbukti bahwa Allah SWT menjadikan salah satu nama Al-Quran dengan Asy-Syifa, yang berarti sesuatu yang menyehatkan atau menyembuhkan. Menurut etiko-legal syariah Islam, ilmu kedokteran dan kesehatan termasuk kategori ilmu fardu kifayah, sehingga tidak diwajibkan pada setiap muslim untuk mempelajari ilmu dalam kategori ini. Namun demikian, wajib hukumnya bagi umat Islam sebagai entitas kolektif untuk mempelajarinya. Dalam ilmu reka medis, keberadaan rumah sakit pada masa kejayaan Islam juga ada di kota Damaskus, namanya Rumah Sakit Al-Nuri, didirikan pada tahun 1154. Nama Al-Nuri mengacu nama seseorang panglima perang muslim pertama yang berhasil mengalahkan tentara Zalib, yaitu Nur al-Din al-Zani. Rumah Sakit Al-Nuri merupakan rumah sakit pertama yang sudah menerapkan sistem reka medis, sebuah terobosan awal yang sangat langka pada masa itu. Kemudian dalam perkembangannya, rumah sakit ini juga berperan sebagai sekolah kedokteran. Selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Naila. Baik, terima kasih kepada saudari Sylvia. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan. Bimbingan rohani bagi orang yang sedang mengalami sakit. Konsep sakit menurut Nani Mariani, Escort Nurse dari Departemen Keperawatan RS Al-Islam, sakit merupakan suatu keadaan tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga orang tersebut mengalami gangguan aktivitas sehari-hari, baik aktivitas jasmani, rohani, maupun sosial. Penyakit adalah salah satu ujian dari Allah yang dianggap orang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Pada waktu orang sakit, imannya akan diuji. Karena sakit itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka kita sebagai seseorang beriman harus menerimanya dengan lapang dada dan penuh dengan kesabaran. Hampir setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Musibah yang satu ini memang dapat menimpa terhadap siapapun dan dimanapun. Ia tidak memandang perbedaan pangkat dan status sosial, bahkan tanpa mengenal ruang dan waktu. Datangnya pun bisa secara tiba-tiba. Sakit ini memiliki dua macam, yaitu sakit ringan dan sakit berat. Pengertian bimbingan rohani bagi orang yang sedang sakit. Bimbingan rohani bagi pasien merupakan kegiatan yang di dalamnya terjadi proses bimbingan dan pembinaan rohani kepada pasien di rumah sakit sebagai bentuk upaya kepedulian kepada mereka yang sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kegiatan tersebut, bagaimana seorang relawan dapat memberikan ketenangan, kedamaian, dan kesejukan hati kepada pasien dengan senantiasa memberikan dorongan dan motivasi untuk tetap bersabar, bertawakal, dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Dengan demikian, akan membantu kualitas kesembuhan pasien secara holistik. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Chandra. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya. Islam tidak menginginkan orang sakit tanpa usaha, sebab Nabi pernah bersabda bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Penyakit yang diderita orang tidak terlepas dari seluruh mata rantai kehidupannya, dan penyakit itu harus didudukan dalam filsafat ujian. Bentuk layanan rohani hanya ada dua macam. Yang kesatu, bimbingan rohani pasien rawat inap, yaitu bimbingan rohani yang diberikan kepada pasien rawat inap LKC. Yang kedua, bimbingan rohani pasien rawat jalan, yaitu buat pasien LKC yang berobat jalan atau rawat jalan. Tujuan bimbingan rohani untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua, untuk dapat menerima sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Yang keempat, untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Dan yang terakhir, untuk dapat mewujudkan diri sendiri. Fungsi bimbingan rohani: 1. Fungsi preventif, 2. Fungsi pemahaman, dan 3. Fungsi perbaikan, 4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan.
Demikian materi yang bisa kami sampaikan mengenai pandangan agama tentang kesehatan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.